Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliantri Elvan dari SGZ MSI. Saya merupakan dosen tetap non-PNS di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Home base saya saat ini di S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan. Sampai saat ini saya sudah mengampu berbagai mata kuliah. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar kulineri yang akan diajarkan pada semester 3 dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Gizi, di mana mata kuliah dasar-dasar kuliner merupakan perpaduan antara ilmu dan seni karena dibutuhkan pengetahuan terkait dengan ilmu gizi dan ilmu bahan makanan. Pada mata kuliah ini membahas tentang pengertian, tujuan kulineri, serta proses seni dalam memasak, mulai dari tata letak dapur, peralatan yang digunakan, perencanaan, persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Tujuan utama mata kuliah ini yaitu siswa mampu membuat perencanaan menu, menerapkan dan mengkoordinasikan serta mempraktekkan secara langsung produksi, distribusi, dan pemasaran makanan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu DIA. DIA yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment, di mana delivery yang saya lakukan yaitu dengan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, dan sub CPMK, serta materi pembelajaran. Rujukan yang saya gunakan dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, interaksi. Setiap pertemuan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan wawasan yang berkaitan dengan tema yang diajarkan. Harapannya dapat mengetahui fokus atau tidaknya mahasiswa ketika di kelas saya. Selain itu, ada beberapa channel ketika kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, seperti WhatsApp group maupun pribadi, Google Classroom, serta Edcampus. Jadi, mereka bisa berkomentar sesuai dengan temanya. Selanjutnya, assessment. Pada pertemuan awal, tidak hanya RPS yang dijelaskan, tetapi juga ada kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan ada sistem penilaian. Terdapat 4 sistem penilaian, yaitu praktikum 50%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 25%. Kenapa praktikum menjadi nilai dominan? Karena akan ada nilai hard skill dan soft skill dari mahasiswa. Harapannya mata kuliah ini menjadi dasar untuk mereka magang dan bekerja di industri maupun rumah sakit. Sekian perkenalan dari saya, selanjutnya cuplikan dari saya ketika mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kita sudah bahas kontrak perkuliahan, sudah bahas RPS, dan juga kita sudah bahas tentang teknik dan tata tertib praktikum. Sekarang kita mulai perkuliahan kita untuk materi pertamanya, yaitu dasar-dasar kuliner. Di mana dasar-dasar kuliner ini kita akan bahas terkait pengertian, tujuan, sejarah, dan profesionalisme di bidang kuliner. Ya, kalau sebelum kita bahas lebih dalam, ada yang mau spill kuliner itu apa? Atau perlu saya yang mau lagi? Kuliner, ya Allah. Apa yang kuliner? Makanan. Saya makanan. Yang agak berbobot gitu ya. Pengolahan bahan mentah yang diolah jadi makanan makan. Bahan makan. Ada yang mau lagi? Sedikit. Kan tadi di awal kita udah bahas kuliner itu apa? Seni ya. Jadi kuliner itu seni. Seni yang membahas tentang makanan atau pengolahan bahan makanan. Ya. Oke, kita skip ya. Nih, untuk hari ini kita akan belajar tadi yang sudah saya sampaikan, pengertian kuliner, tujuan kuliner, sejarah kulineri, profesional di bidang kuliner. Kita langsung kuliner tadi sudah di-spill, jadi buku kulineri dan kuliner. Sebenarnya apa
bedanya? Jadi kulineri itu sebenarnya bahasa Inggrisnya. Kalau kuliner itu bahasa Indonesianya. Kulineri dalam bahasa Inggris berarti hal urusan dapur yang berkenaan dengan keahlian masak memasak. Kalau bahasa Indonesianya istilahkan dengan kata kuliner. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang kulineri ya sama aja sama kuliner. Ya, cuma bedanya kalau kuliner bahasa luar, kalau kulineri bahasa luar, kalau kuliner bahasa Inggris. Sampai sini ya. Jadi sebenarnya kuliner itu rangkaian kegiatan untuk menghasilkan makanan yang sehat dengan penampilan menarik yang dimulai dari pemilihan bahan makanan berkualitas, disiapkan dengan teknik pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan masakan yang menggugah selera. Itu kuliner. Jadi tahapan seni yaitu dari pertama pemilihan bahannya. Kan kalau kita memasak atau kita mau menyiapkan sesuatu pasti kita prepare bahan-bahannya, benar kan? Nah, itu kita harus tahu dulu bahannya berkualitas atau tidak. Setelah bahan kita pastikan berkualitas, ke teknik. Ya, jadi ada berbagai macam teknik pengolahan makanan, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi teknik itu ada berbagai macam, kayak teknik tadi merebus dengan air banyak, merebus dengan air sedikit, atau menggoreng dengan minyak sedikit, atau menggoreng dengan minyak banyak dan lain sebagainya. Itu namanya teknik pengolahan. Dan yang tidak kalah penting menggugah selera. Berarti kalau menggugah selera dilihatnya dari tampilannya. Jadi masakan itu berawal dari tampilannya. Sama kalau misalnya kita melihat sesuatu pasti kita lihat penampilannya dulu atau kita lihat tampilannya dulu. Kalau biasanya tampilan makanan itu oke, misalnya tampilannya itu sudah menarik, itu akan menggugah selera kita kan. Ada pepatah bermulai dari mata turun ke hati dan perut ya. Kalau istilahnya, jadi buat cowok-cowok biasanya dari mata dulu, benar kan? Ya, dari mata baru ke hati, kalau dari makanan itu lebih lanjut kan gitu. Oke, next. Tujuannya apa sih Bu belajar kulineri, atau tujuannya apa sih Bu belajar seni kulineri? Berkaitan dengan kemampuan menghidangkan makanan yang siap untuk disantap, yaitu makanan yang lezat, sehat, dan bergizi serta menarik. Ya tadi balik lagi menarik, jadi semakin kita tahu ilmunya, semakin kita tahu seninya untuk menampilkan segala makanan yang menarik, itu tujuan kita. Ya, kita sebagai orang gizi, selain menarik juga kita harus melihat kandungan gizinya, melihat itu baik atau tidak. Sampai sini Pak. Nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan, nggak apa-apa kita jeda di tengah biar nggak lupa. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita sejarah kuliner. Kalau yang kalian lihat nih, perkembangan kuliner seperti apa? Makin kesini makin ditulis nggak? Makin jadi perbincangan nggak? Ya karena kuliner itu makin kesini atau makin tahun itu perkembangannya makin meningkat. Itu karena apa? Nah, di perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang kuliner biasanya dari desain dapur. Desain dapur yang kita ketahui itu cuma letter I biasanya. Ya, di restoran pun yang zaman dahulu itu cuma letter I, atau kalian kalau mau lihat yang cara memasak biasanya cuma letter I, ya kan? Nah, sekarang dengan adanya desain dapur yang bervariatif itu justru atau itu yang mengubah kuliner. Jadi sekarang desain dapur ada yang letter R, terus ada yang letter U, terus ada yang tengah-tengahnya kalau disebut itu desain pulau. Jadi di tengah-tengah itu ada meja, terus di pinggir-pinggirnya tuh baru ada masalah. Jadi desain dapur lah biar merubah atau memicu perkembangan kuliner. Jadi selain desain dapur pun masakan yang dihidangkan berubah. Kalau kalian perhatikan nih, kita contohnya masakan yang dihidangkan berubah. Cara penghidangan berarti ya, es teh manis. Kalau di pasaran atau di pikiran pakai cup, harganya berapa? 5.000 ya. Ketika es teh manis itu masuk ke kafe, ke restoran, berubah nama. Jadi IC harganya berapa? 15.000. Itu pakai apa? Gelas kan? Kalau yang 2.000 kan cup. Itu dia masakan yang dihidangkan berubah. Jadi ketika makanan atau masakan pindah tempat dan dihidangkan secara lebih baik, itu yang membuat sejarah perkembangan kuliner.
perapian, alat penyimpanan, dan alat kesehatan. Zaman sekarang di dapur, kalian tinggal mencet aja udah matang, bener gak? Coba zaman dulu. Kalian harus susah-susah dulu nyalain kompornya, nyalain perapiannya. Tidak untuk sekarang. Sekarang kalian cuma mencet, kalian bisa sambil belajar, sambil itu masalah udah matang, bener gak? Nah, perkembangan peralatan juga mempengaruhi perkembangan kuliner atau menjadi sejarah perkembangan kuliner yang baik. Cara pengolahan yang beragam. Zaman dulu pengolahan yang keren cuma apa? Menggoreng doang, ya, merebus, standar ya. Kalau sekarang, yang tadi saya bilang, goreng atau menggunakan minyak sedikit disebutnya tumis. Kalau menggoreng dalam banyak, namanya frying. Jadi dia harus terendam dan tidak akan menjadi teknik. Cara pengolahan juga mempengaruhi sejarah kuliner ini, sejarah kuliner atau sejarah perkembangan makanan di Indonesia. Jadi berbagai macam perubahan kuliner itu dipengaruhi oleh dapur, masakan yang berubah, peralatan dan cara pengolahan juga berubah. Nah, kita sebagai orang gizi, kesadaran akan gizi dan sanitasi juga itu meningkatkan atau membuat perkembangan kuliner semakin modern. Contoh sekarang banyak masyarakat yang peduli akan kesehatan. Jadi dia memilih bahan makanan atau memilih kuliner yang lebih sehat. Contohnya salad ya, jadi masyarakat lebih memilih makanan sayuran yang lebih salad, terus makanan yang memang cara pengolahannya lebih sehat. Jadi semakin tinggi atau semakin kesadaran masyarakat akan kesehatan itu juga mempengaruhi perkembangan kuliner. Ya, contohnya di ilmu mikrobiologi dan di ilmu gizi. Nah, menimbulkan perubahan dalam pengolahan makanan. Jadi teknik pengolahan juga mempengaruhi. Contohnya pembuatan saus kental, cara memasak yang lebih praktis. Ya, kita lanjut. Jadi pembuatan saus kental, pembuatan cara memasak yang lebih praktis, terus memiliki penampilan. Pernah nggak nyobain rendang asli Padang sama rendang kita? Apa bedanya? Selain rasa, lihat tampilan dulu nih. Kita lihat tampilan. Sebelum kita nyobain. Tampilan bos. Tampilan bang. Warna ya. Padang asli warnanya apa? Lebih hitam, lebih pekat. Kalau rendang kita merah, coklat, ya. Masakannya sama, tapi yang seniman beda. Berarti kan itu identitas. Berarti di Padang menggunakan, di Padangnya sana menggunakan bahan-bahan yang tidak kita gunakan. Itu sebagai identitas. Masakan yang sama tapi dikenal dengan nama yang berbeda. Sate. Kalau di daerah mana yang beda? Kalau di Jakarta kan biasanya sate Madura, kalau di sini kan biasanya sate Malang. Oke, tuh ya. Makannya sama tapi namanya beda. Kenal kalau di Jogja bilangnya lotek untuk gado-gado. Pernah tahu? Jadi saya pernah tinggal di Jogja. Di sana saya mencari gado-gado, tapi orang nanti tapi ketika lotek mereka paham, tapi bentukannya gado-gado. Gitu. Jadi kan itu dua jenis makanan yang sama, tapi namanya beda. Di kita gado-gado, di Jawa Barat gado-gado, tapi di Jawa Tengah dia bilangnya lotek. Padahal jenisnya sama. Sebagai identitas. Masakan Indonesia juga diminati di kalangan mancanegara. Makin kesini mancanegara banyak melirik makanan atau masakan dari Indonesia karena banyak tempatnya, karena yang rasanya memang lebih berbumbu ya, karena memang tempatnya. Pada tahun 1988 sampai 1991, Lembaga Kuliner Indonesia menetapkan atau menginginkan mengangkat kuliner Indonesia yang kompleks dan terdiri dari ribuan menu tradisional di berbagai daerah. Jadi mulai nih si Lembaga Kuliner Indonesia mencari apa aja sih makanan yang ada di berbagai daerah, dikumpulkan dan dibuat menjadi satu buah buku atau mereka dokumentasikan. Nah, tahun 1996 Yayasan Gizi Kuliner Jakarta bertujuan mengangkat kuliner Indonesia dan menjadikan sebagai kuliner sebagai sarana informasi gizi masyarakat. Ya, jadi bahan lokal yang ada di masyarakat dijadikan informasi sarana gizi.
Ya kan banyak nih, setiap daerah kan punya khas pangan lokalnya masing-masing. Ini misalnya ikan, sebenarnya kita punya terumbu. Tuh, itu kalau kalian spill terumbu itu punya di Karawang. Itu sebenarnya bisa kita angkat dan kita bisa jadi nilai informasi karena setelah kami atau tim family ternyata terumbu itu tinggi serta rendah karbohidrat. Jadi yang mau diet bisa tuh sebenarnya pakai terumbu. Nah sekarang tinggal kitanya memberikan informasi atau nilai gizi kepada masyarakat supaya pemanfaatan bahan makanan tersebut. Sama seperti daerah lain, contohnya mana lagi yang punya pangan lokal khas, bahan makanan yang hanya ada di sana atau yang banyak. Beda tepung ya, tepungan. Nah itu kan juga bisa dilihat bahwa tepung itu banyak adalah karbohidratnya atau bisa dijadikan sebagai pengganti karbohidrat. Atau di daerah pesisir pantai kan biasanya ikan banyak ya. Nah kita sebagai orang gizi sebenarnya bisa memberikan saran dan informasi bahwa ikan juga kita bisa modifikasi, ikan juga bisa kita jadikan kuliner yang enak dan kuliner yang baik. Ya, mengangkat masakan Indonesia melalui UMKM yang memperhatikan sanitasi dan personal hygiene sanitasi. Ya, nanti kita akan mulai di kewirausahaan kalian di brosur kita akan angkat menjadi sertifikat halal. Kita kasih pilih. Oke, cukup ada pertanyaan di kuliner Indonesia. Kita lanjut. Ya. Perkembangan produk makanan baru. Terjadinya revolusi perubahan kebiasaan makan. Sekarang anak-anak zaman sekarang sukanya makan yang jenis apa? Jangkuk ya, kebiasaan makan pengennya cepet aja biar pengennya instan, pengennya cepet jadi biar cepet makan ya. Nah ini perubahan kebiasaan makan. Nah perkembangan produk makanan juga dipengaruhi oleh perubahan kebiasaan makan kita. Makanya sekarang tuh banyak makanan instan, banyak makanan saji dan lain sebagainya. Perkembangan transportasi memudahkan distribusi makanan dari berbagai daerah di zaman sekarang. Semakin mudah kita memesan makanan, semakin mudah pasti kita dapat makanan. Transportasi, lebih awet. Nah, jadi misalnya dari luar kota bisa nih ngirim makanan PPP, bisa kan sekarang dikirim pakai vakum. Cuma dulu nggak ada, kudu harus ke Palembangnya atau harus buat sendiri. Tapi sekarang kita bisa dengan transportasi kita bisa order online. Dengan teknologi penyimpanan kita bisa beli dengan yang vakum. Seperti itu. Nah, alat modern mempersingkat waktu persiapan bahan makanan seperti alat kupas, alat potong, dan alat parut dan alat jemur. Kan sekarang banyak ya peralatan teknologi yang cuma dipencet matang, terus juga kita potongan tuh udah tinggal malu tahu potongannya udah jadi potongan yang cantik. Nah itu dia perkembangan alat modern. Jadi semakin alat berkembang, semakin perkembangan teknologi, semakin transportasi juga baik. Itu dia yang membuat perkembangan kuliner zaman sekarang itu makin meningkat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah nih, slide terakhir. Profesionalisme bidang kuliner kita, kalau mau menjadi orang yang profesional di bidang kuliner, kita harus mempunyai perilaku yang positif terhadap tugas. Ya, apapun yang tugas kita dapat itu kita harus yakin dan bisa mengerjakan. Yang kedua, semangat tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan makanan. Jadi istilahnya masak dengan hati. Biasanya kalau masak dengan hati itu rasanya juga beda. Jadi kita harus punya semangat tinggi. Pembinaan kerjasama dengan baik. Di dapur itu kan panas, ya berhadapan dengan kompor dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa membina kerjasama, itu tidak akan tercipta makanan yang baik dari rumah. Kalau misalnya kita sama-sama egois, kita sama-sama mau menang sendiri, itu pasti nggak akan jadi itu makanan yang enak, yang cantik, yang enak. Kemampuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Perkembangan kuliner itu kan semakin hari atau semakin tahun itu banyak, ya, semakin pesat. Kita harus mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Orang dalam sehari aja tiba-tiba muncul makanan baru, bener ya? Ya sehari atau seminggu aja misalnya minuman, kan besok-besok keluar tuh minuman-minuman jenis lainnya. Itu namanya pengetahuan dan keterampilan. Mencari kesempatan untuk meningkatkan pengalaman dengan cara ikut training, ikut pelatihan. Sekarang tuh banyak pelatihan-pelatihan pembuatan pastry, pelatihan-pelatihan pembuatan makanan itu sekarang tersebar luas. Dedikasi untuk menghasilkan
merumuskan produk yang baik. Yang tadi saya bilang masak dengan hati, otomatis produknya akan dihasilkan ya. Memiliki dasar kuliner yang baik. Dasarnya dulu, kita tahu dulu teknik awalnya, kita tahu dulu bumbu dasarnya, kita tahu dulu cara membuat rawon bagaimana. Kita yang mungkin punya dasar, kalau kita punya dasar yang baik, nanti kita tinggal pengembangan gitu, training, dan rawon lain. Nah, sebelum kita masuk ke istilah profesional, biasanya kita cuma kenal chef, ya. Chef padanya, selain chef itu ada profesional lain yang bergerak di bidang kulineris. Contohnya bartender. Bartender itu sama di bidang kulineris, cuma khususnya si bartender sebagai ahli pembuat minuman dan menciptakan resep-resep baru di minuman. Kalau chef kan dia lebih ke masakan, atau bahan makanan dan sebagainya. Ada lagi namanya profesi bakter. Kalau kalian nanti lihat nih di loker-loker memerlukan gitu bartender, memerlukan profesi banget, itu profesi di bidang kuliner, sama memerlukan pastry chef itu profesional di bidang kuliner. Gitu. Jadi jangan asing. Jadi kalau chef itu adalah tugas yang membuat resep, menentukan dan menerapkan bahan masakan, memasak juga menyajikan suatu hidangan yang enak, rasanya tidak asin dan layak untuk dibayar. Bartender yang tadi ahli dalam pembuatan dan menciptakan resep-resep minuman baru. Bakar, profesi bakar adalah profesi yang memiliki keahlian dalam mencampur dan memanggang bahan, menghias sampai kepada menjadikan kue seperti roti, cookies, pie atau panggang. Sedangkan pastry atau pastry chef yaitu orang yang mengkhususkan diri membuat kue-kue khas Eropa seperti kue tart, mouse, kue kering dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian dengan pastry chef, oh berarti dia yang ahli di bidang kuliner pembuatan kue. Atau bartender berarti dia ahli dengan mencampur atau menciptakan resep-resep baru di bidang minuman. Kalau chef itu lebih umum. Jadi kalau kita tergantung chefnya juga dia bisa ke spesialisan, misalnya chef dalam menu makanan apa, oriental itu biasanya. Ini dia 4 istilah profesional yang ada di dalam ini. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau memang cukup untuk materi belakang kita, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah cuplikan dari saya mengajar, mudah-mudahan dapat menggambarkan proses pengajaran yang saya lakukan selama ini. Kurang lebih saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.